Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Sahabat Dalma yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini di kota Kintamani, saya akan sedikit membahas tentang manusia, lingkungan, dan alam. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, tentu kita berbicara tentang hubungan. Hubungan antara lingkungan, manusia, dan alam harus memiliki hubungan yang harmonis. Apa yang disebut dengan hubungan yang harmonis? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jatsiyah ayat 13, yang artinya bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah dan untuk memeliharanya. Dalam arti memeliharanya yaitu lingkungan, alam. Bagaimana manusia Allah ciptakan untuk menjadi seorang figur penting, seorang pemimpin, untuk bisa melestarikan, merawat, dan mengasihi lingkungan sekitar. Mungkin saat ini kita seringkali melihat terjadinya pergeseran nilai, terjadinya pergeseran budaya yang dahulu para pendahulu sudah memberikan uswah hasanah untuk bisa menjaga dan melestarikan lingkungan. Kalau mungkin dulu orang menebang pohon untuk kebutuhan bisnis tetapi diganti dengan bibit yang baru. Saat ini mungkin kita sering melihat di berita, di televisi, terjadi banyak sekali bencana akibat keserakahan manusia yang Allah ciptakan untuk menjadi khalifah dan melestarikan justru malah merusak. Hanya untuk mementingkan kebutuhan pribadi tanpa berpikir ke masa depan. Dampak apa yang akan terjadi? Generasi penerus apa yang akan terjadi ketika memang hari ini manusia serakah hanya untuk mementingkan kebutuhan pribadi. Sahabat Dalma yang saya cintai, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam, para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima?" Apakah engkau akan menciptakan dan menurunkan manusia sebagai khalifah yang dimana ia merusak dan bertumpahan darah? Itu artinya malaikat pun sudah mewanti-wanti, sudah membaca bahwa hari ini sudah terjadi dan menjadi kenyataan. Keserakahan manusia, kerusakan lingkungan akibat mementingkan kebutuhan pribadi tanpa berpikir dampak apa yang akan terjadi di masa depan. Sahabat Dalma yang dirahmati Allah, bahkan Allah pun memberikan tuntunan di surat Al-A'raf ayat 56 bahwa jangan merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Maka dari itu, pada kita semua selaku khalifah yang Allah tugaskan menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki kedekatan dan hubungan yang harmonis. Bagaimana manusia menjaga lingkungan? Lingkungan memberikan dampak positif. Manusia mengasihi, lingkungan pun mengasihi. Bayangkan rasa syukur kita kepada Allah. Begitu luasnya lingkungan dengan keindahan yang hari ini kita rasakan. Begitu banyak nikmat yang hari ini kita rasakan. Hasil daripada lingkungan dan alam. Bagaimana cara kita mensyukuri, sedikit rasa mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan? Dengan menjaga, merawat, dan menanamkan budaya agar kita dan generasi-generasi yang akan datang bisa hidup dengan nyaman tanpa perlu memikirkan dampak apa yang akan terjadi ketika lingkungan hari ini tidak bisa dirawat dan dijaga. Sahabat Dalma yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah pun sudah menfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Rum ayat 41 yang berbunyi, telah nampak kerusakan di bumi
darat dan di laut akibat ulah manusia. Itulah menjadi sebuah tamparan untuk kita, menjadi sebuah teguran apabila kita membaca dan mengamalkan. Allah pun sudah memprediksi dari sejak jauh bahwa akan muncul sekelompok manusia yang ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah, justru bukannya memelihara lingkungan ataupun alam, malah menjadi perusak. Di televisi, di tayangan media sosial, kita banyak melihat banyak sekali berita-berita yang memperlihatkan tentang keserakahan manusia. Alam pun memberikan teguran. Ketika manusia serakah, tidak bisa melestarikan alam, tidak bisa melestarikan lingkungan, menebang pohon secara liar hanya untuk kebutuhan pribadi, alam menegur dengan memberikan musibah longsor. Begitupun banjir. Ketika manusia tidak bisa menjaga lingkungan kebersihannya, alam pun menegur atas takdir Tuhan, terjadilah banjir. Itulah yang harus bisa kita renungkan. Bagaimana pergeseran nilai, pergeseran budaya yang saat ini terus berkurang. Kita sebagai generasi penerus harus bisa menanamkan budaya yang jauh lebih baik untuk bisa hidup berdampingan, untuk bisa hidup dan memberikan manfaat dengan alam ataupun lingkungan. Budaya ditanamkan atas timbul di hati, muncul di hati diri sendiri, dimulai dari diri sendiri, agar manusia dan generasi teman-teman yang lain bisa melihat dan menjadikan kita sebagai uswah hasanah, suri tauladan, agar generasi setelah kita bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan tentram, dan alam tetap terjaga. Sahabat Dalmah yang saya cintai, saya pernah mendengar dan menyaksikan bagaimana Abi Quraish Shihab, beliau pernah di salah satu podcastnya bersama anaknya Najwa Shihab mengatakan bahwa isu lingkungan ini menjadi isu yang sangat seksi dan menjadi isu yang hari ini menjadi sorotan dunia internasional. Bahkan Abi Quraish pun mengatakan, kalaupun memang besok terjadi kiamat, apabila kita tahu bahwa besok kiamat, sedangkan di tangan kita sedang memegang erat bibit tanaman, alangkah baiknya kita tanam terlebih dahulu. Sahabat Dalmah yang saya cintai dan dirahmati Allah, mungkin itu saja sedikit informasi dan pembahasan kita tentang alam, lingkungan, dan manusia. Dan poin pentingnya bahwa ketiganya tidak bisa dipisahkan, tetapi harus saling melengkapi dan mengasihi. Dalmah Insight diyakinkan dengan iman, diusahakan dengan ilmu, dan belajarlah bersama alam. Terima kasih. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.